Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kemarin subuh kita sudah menjelaskan beberapa keutamaan dari membaca Al-Quranul Karim secara umum. Sekarang kita akan bahas keutamaan membaca beberapa surat tertentu atau ayat tertentu. Ya. Di antara surah-surah yang utama yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih adalah pertama surah Al-Fatihah. Seagung-agung surat di dalam Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari diterima dari Abu Sa'id, berkata Rasul SAW, "Lau 'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituh." Kata Nabi SAW, aku akan ajarkan kepada kamu seagung-agung surat di dalam Al-Quran. Lalu beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir dari surah Al-Fatihah. Itulah as-sab'ul mathani. Makna as-sab'ul mathani adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Karena 7 ayat dalam surah Al-Fatihah itu diulang minimal 17 kali oleh seluruh muslim di dunia sehari semalam. Minimal itu dalam salat fardu. Karena salat fardu ada 17 rakaat dan setiap satu rakaat wajib ada Al-Fatihah yang dibaca. Ya. Oleh karena itulah maka membaca Al-Fatihah di dalam salat termasuk salah satu di antara rukun salat. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bersabda Rasul SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahuwa khadajun yaquluha thalathan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka itu sia-sia. 3 kali beliau menyatakan hal itu. Ya, berdasarkan hal itulah maka Al-Fatihah termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Di antara surah yang juga begitu dianjurkan untuk dibaca, tidak seluruhnya, hanya sebagian ayat, adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua hal ini disebut 2 permata di dalam Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Iqra'u zahrawainil Baqarah wa Ali Imran. Fa'innahuma ya'tiyan yawmal qiyamah ka'annahumma ghamamatan au ghayyabatan au ka'annahuma faraqan min tayris safarin tahajani an ashabaihima. Kata Nabi SAW, baca oleh kalian 2 permata Al-Quran.
yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena kedua surah ini akan datang pada hari kiamat, seolah-olah itu adalah awan yang menaungi, atau seolah-olah dia itu adalah dua helai sayap burung yang dia itu akan terbang dengan kedua sayap tersebut. Dan membaca surah Al-Baqarah serta Ali Imran ini maknanya umum. Dan orang yang membacanya memperoleh keutamaan yang luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, innal baital ladzi tuqra'u fiha suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan bisa dimasuki oleh syaitan. Terutama dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang sangat agung dan disebut sebagai ayat pengusir syaitan, amat ditakuti oleh syaitan. Ayat tersebut disebut dengan sebutan ayat kursi. Disebut ayat kursi karena di dalamnya ada kata-kata kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Di dalamnya terkandung kalimat tauhid. Di dalamnya dijelaskan sifat-sifat yang aib yang dinafikan oleh Allah dari dirinya, yaitu ngantuk dan tertidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini tauhid. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini nafi. Tauhid isbat. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang hidup dan berdiri sendiri. Maha hidup, maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia itu tidak dikenai ngantuk, juga tidak dikenai tidur. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Tapi tidak lelah dengan semua itu. Karena kuasa dan kuatnya Allah. Kita butuh tidur dan suka ngantuk karena lemahnya kita. Tubuh kita lemah, butuh istirahat, nggak bisa diforsir terus, butuh recovery. Recovery-nya itu tidur. Setelah tidur, fresh lagi. Kalau umpama tidak tidur dipaksa-paksakan akan terkantuk-kantuk dan akhirnya akan tidur pula. Ketika tidur kita nggak ingat apapun, nggak bisa apapun. Kita umpama memegang barang, diambil oleh bayi dalam keadaan kita tertidur, nggak ingat, nggak bisa mempertahankan. Apalagi ngurus yang lain. Bayangkan kalau Allah tidur atau ngantuk, alam jagat raya tidak lagi diurus selama Allah tidur, hancur, sehancur-hancur. Ya. Jadi di dalamnya ada ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, anna man qara'aha fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafidh wala yaqrubuhu syaitan hatta yusbiha. Siapa orang yang membaca ayat kursi di satu malam, maka orang itu selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan tidak bisa didekati oleh syaitan sampai dia subuh. Ya, sampai subuh itu bebas dari godaan syaitan. Maka menjelang tidur bacalah ayat kursi terlebih dahulu. Terutama bagi orang yang sering mengalami mimpi-mimpi buruk akibat godaan syaitan. Ya, maka baca ayat kursi terlebih dahulu, syaitan tidak bisa mendekati. Dan ada lagi surah lain yang merupakan surah yang sangat-sangat diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Jibril berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu saat Jibril menyatakan, hadza babun qad futiha minas sama
ma futiha qatt. Kata Jibril, itu ada pintu langit terbuka. Ada satu pintu langit yang sebelumnya pernah dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka, sekarang dibuka. Fanazala minhu malakun. Lalu ada satu malaikat yang turun. Fa'atan Nabi alaihissalam, lalu malaikat itu mendatangi Nabi alaihissalam, kemudian berkata, Abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah lan tuqra'a biharfin minhuma illa utitu. Rawahu Muslim. Kata malaikat yang turun ini, bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada nabi lain sebelum engkau. Dua cahaya. Ini adalah pertama, Fatihatul Kitab. Surah Al-Fatihah dan penutup dari surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang dimulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai akhir ayat. Sampai akhir dari surat ini. Ya, sampai la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Terus ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sampai akhir ayat dari surah Al-Baqarah ayat yang terakhir ini. Ini dua cahaya, ada Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidaklah dibacakan kedua surat ini satu huruf pun kecuali akan diberikan. Akan diberikan apa haknya? Haknya baik pahalanya ataupun apabila itu berisi doa dikabulkan. Di Al-Fatihah ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir ayat. Di surah Al-Baqarah ayat terakhir ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina sampai akhir ayat. Semua akan Allah kabulkan. Allah menjawab ketika orang membaca ihdinas siratal mustaqim hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ayat ini untuk hambaku dan untuk hambaku akan diberikan apa yang dia minta sampai waladdallin. Nah, kemudian ketika membaca surah Al-Baqarah terakhir mulai Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai akhirnya Allah menjawab qad fa'altu. Aku pasti akan lakukan. Aku pasti akan berikan perlindungan atau doa yang diminta ketika membaca surah ini. Ya, ini merupakan keutamaan. Di antara surah tertentu yang juga mengandung keutamaan adalah surah Al-Ikhlas. Disebut Al-Ikhlas karena memurnikan, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebab hakikat dari ikhlas itu adalah tauhid. Mengikhlaskan segala niat dalam ibadah berarti mengesahkan Allah dalam menetapkan niat ketika melakukan ibadah itu. Ibadah itu hanya untuk Allah lah, nggak untuk yang lain. Diesahkan Allah, ditauhidkan Allah. Itu hakikat dari ikhlas. Makanya surah Qul huwallahu ahad disebut al-ikhlas karena ini mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang tunggal, yang esa. Ini tauhid. Allahus samad, Allah yang as-samad. As-samad pernah kita jelaskan ketika menerangkan fikih al-asmaul husna tentang as-samad. Tempat bergantung, tempat berpengharapan dan seterusnya, ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak juga dilahirkan, tidak punya orang tua, tidak punya anak, tidak punya pasangan, tidak punya istri. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah itu tidak memiliki istri, juga tidak memiliki anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tak ada sesuatu pun yang sebanding, selevel, ya, satu yang sama dengan Allah, tak ada sesuatu pun. Laisa
kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah surah Al-Ikhlas yang disebut dengan surah yang mengesahkan Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, "Walladzi nafsi biyadihi innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang tanganku berada di dalam genggaman tangannya. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman tangannya. Sesungguhnya Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Maknanya adalah disebutkan oleh para ulama di atas Syaikhul wa laisa makna kaunuha ta'diluhu fil fadilah annaha tujzi'u anhu. Lidzalik law qara'aha fi shalah 3 marrat lam tujzi'u anil Fatihah. Maknanya bukan berarti ini menunjukkan keutamaan. Bukan berarti bisa mewakili dianggap membaca seluruh Al-Quran kalau kita membaca 3 kali. Seperti dalam salat. Begitu takbir, baca iftitah, setelah iftitah membaca Al-Ikhlas 3 kali. Nah, karena 3 kali berarti seluruh Al-Quran. Di dalamnya tercakup Al-Fatihah. Lalu dianggap sah. Tidak begitu. Itu hanya menunjukkan sepertiga Al-Quran itu dalam hal keutamaan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Sebagai contoh nih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marat kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ini, maka dia ini seperti orang yang membebaskan 4 orang hamba sahaya dari turunan Ismail. Nabi Ismail itu kan putra dari siapa? Dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ismail adalah nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dari Nabi Ishak, anak-anak turunannya itu disebut dengan Bani Israel. Karena anak Ishak adalah Yakub. Terus Yusuf, terus Ayub, terus. Dan Nabi Yakub disebut dengan Nabi Israel. Turunannya disebut Bani Israel. Itu dari Ishak. Seluruh Nabi sejak zaman itu adalah Bani Israel. Sampai Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nah, kecuali Nabi Muhammad SAW bukan Bani Israel. Dia orang Quraisy. Dan kalau diurut ke atas nyambung kepada Nabi Ismail. Anak-anak turunan Nabi Ismail termasuk orang-orang mulia. Dan yang termulia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin akibat kehidupan sosial, politik, ekonomi yang teralami oleh manusia, anak-anak turunan Nabi Ismail ada yang menjadi budak. Dan budak ini salah satunya lahir dari hasil peperangan. Yang kalah masih hidup ditawan. Dan yang tidak ditebus jadi hamba sahaya. Jadi budak. Maka membebaskan budak dari turunan Nabi Ismail itu pahalanya besar. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali dalam sehari, maka pahalanya sama dengan membebaskan 4 orang hamba sahaya dari kalangan turunan Nabi Ismail.
Membebaskan budak dari turunan yang lain itu sudah besar pahalanya, apalagi turunan Nabi Ismail. Lebih besar karena menyelamatkan kemuliaan keluarga Nabi Ismail yang turunannya adalah salah satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah besarnya pahala mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka baca ini, jangan lewatkan membaca zikir ini. Tauhid itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tauhid. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menetapkan berapa sifat mulia bagi Allah, ya. Baca 10 kali itu sama dengan membebaskan 4 orang budak dari turunan Nabi Ismail. Sekalipun demikian, tidak bisa menggantikan membebaskan budak yang sebenarnya. Seperti kalau umpama seseorang melakukan pelanggaran syariat, lalu didenda dengan membebaskan budak. Seperti umpamanya melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Batal, terus harus membebaskan budak. 1, ya. Atau melakukan zihar ke istrinya. Zihar itu, saya nggak akan menyentuh kamu lagi, nggak akan melakukan hubungan apa-apa lagi dengan kamu, melakukan hubungan suami istri, sudah haram. Karena emosi mungkin, karena keselnya istrinya nyebelin, akhirnya udah nggak akan lagi. Baru sehari 2 hari nggak tahan, nggak kuat. Maka sebelum melakukan hubungan lagi dengan istrinya harus membebaskan budak terlebih dahulu. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Dan orang-orang yang sudah menzihar istri-istrinya, kemudian dia ingin mencabut kembali ziharnya itu, fatahriru raqabah min qabli ayyatamasa, maka dia wajib dulu membebaskan budak sebelum dia melakukan hubungan lagi dengan istrinya. Dan ada beberapa pelanggaran lain yang salah satu hukumannya adalah membebaskan budak. Nah, tidak bisa hukuman membebaskan budak ini diganti dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali kan berarti 4, sudah membebaskan 4 budak. Sudah saja itu dipakai menebus 4 kali zihar atau menebus melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Enggak bisa. Anak pengantin baru, hubungan aja terus tiap hari, terus cukup membebaskan dendanya dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu untuk 4 harian tuh. Enggak bisa, ya. Itu hanya menjelaskan keutamaan atau besarnya pahala. Besarnya pahala dari mendawamkan zikir tadi 10 kali sebesar pahala membebaskan 4 orang budak. Besarnya pahala membaca qul huwallahu ahad Allahus samad, keutamaannya sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, keutamaannya sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Tapi tidak bisa mewakili membaca Al-Fatihah di dalam salat. Ya, yang jelas memang Al-Ikhlas adalah surah yang sangat-sangat utama karena isinya tauhidullah. Makanya disebut dengan sebutan Al-Ikhlas. Di antara surah-surah yang memiliki keutamaan adalah disebut Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu adalah surat yang menjadi alat perlindungan dari godaan syaitan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas
Dua surat itu merupakan dua surat yang utama. Dan bila dibaca berakibat Allah memberikan perlindungan dari godaan setan termasuk juga sihir. Karena Al-Falaq itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab terus wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsat dan dari kejahatan tukang sihir. An-naffatsat itu jamak dari nafats. Naffatha itu artinya tukang sihir wanita-wanita yang ketika praktek sihirnya itu meniup buhul atau alat sihirnya. Setelah jampe-jampe ada mantra yang dibacakan dari bahasa jin yang manusia tidak faham maknanya. Kemudian ditiupkan dengan ada percikan ludah. Disebut nafasa. Kalau hanya niup, nafakha, hanya angin saja. Kalau meludah, tafala. Kalau meniup sambil muncrat, ada percikan ludah disebut nafasa. Orang yang meniup, nafis. Kalau sekali dua kali, kalau terus-terusan niup-niup sambil muncrat, nafas. Kalau wanita nafasah, kalau jamannya nafasat. Wanita-wanita nafasat yang suka meniup-niup. Itu ahli sihir. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Karena umumnya tukang sihir saat itu adalah umumnya wanita. Cara kerjanya dengan meniup-niup alat sihirnya berupa buhul yang ditalikan. Kemudian ditiup-tiup setelah dia membaca mantra-mantra tertentu. Ini artinya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada penguasa subuh. Min syarri ma khalaqa. Dari kejahatan semua makhluknya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari gelapnya malam apabila malam itu sudah tiba. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan para wanita tukang sihir yang suka meniup-niup alat sihirnya, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang hasad ketika dia melampiaskan sikap hasadnya, sifat hasadnya. Itu memberi perlindungan sebagaimana bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura mithlahun qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tidakkah engkau perhatikan ayat-ayat yang turun di malam ini yang tidak pernah terlihat ayat sehebat itu sebelumnya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam An-Nasai, Nabi SAW merintahkan Uqbar untuk membaca dua surah ini. Lalu beliau bersabda, ma sa'ala sa'ilun bimithlihima walasta'adha musta'idun bimithlihima. Tidak pernah ada permintaan yang dilakukan oleh seseorang yang meminta sehebat permintaan yang terkandung dalam dua surah ini. Dan tidak ada seorang pun yang meminta perlindungan sehebat perlindungan yang terkandung di dalam dua surah ini. Maka bersungguh-sungguhlah untuk memperbanyak membaca dua surah ini, ya, terutama menjelang tidur atau secara mutlak kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, selama di tempat dan di momen yang layak untuk dibacakan surah yang agung dan yang mulia ini.
Berdasarkan hal itulah maka di dalam Al-Quran secara keseluruhan merupakan perkara yang sangat utama dan agung karena itu kalamullah. Tapi di antara kalamullah, di antara seluruh ayat, ada ayat-ayat tertentu yang mengandung spesialisasi, spesifikasi tertentu. Ya, dan surah-surah tertentu yang lebih agung dibanding surah yang lainnya. Ada ayat yang memiliki khasiat yang tidak terkandung dalam ayat yang lainnya. Dan ada ayat yang memiliki fungsi yang tidak terkandung di dalam ayat-ayat yang lainnya. Tergantung dari keterangan syariat tentang ayat itu dan juga arti yang terkandung di dalamnya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa membaca Al-Quran secara umum adalah utama dan agung. Keutamaannya sudah dijelaskan kemarin pada waktu membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan ada ayat dan surah-surah tertentu yang spesial dengan fungsi tertentu yang diterangkan oleh syariat baik ayat ataupun hadis-hadis yang sahih. Bacalah secara umum ayat-ayat Al-Quran sesering mungkin dan bacalah ayat-ayat tertentu. Dan surah-surah tertentu yang keagungan dan kekhususannya juga ditentukan oleh Allah baik di waktu tertentu atau di malam tertentu atau di momen tertentu atau dibaca kapan saja kita mau selama di tempat dan di momen yang layak untuk keagungan Al-Quranul Karim ini. Ya, inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Cukup sampai di sini saja. Saya sengaja memberikan waktu yang lebih luas untuk bertanya jawab karena pertanyaan biasanya banyak ya, baik lewat SMS, WA ataupun telepon. Untuk memandu ini dipersilakan kepada Pak Muzain untuk memandunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan yang begitu jelas dan bisa dimengerti oleh kita semua. Khatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar dan juga pemirsa, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi yang akan bertanya langsung bisa melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Alhamdulillah Ustadz sudah memberikan waktu yang cukup banyak untuk sesi tanya jawab ini. Kita buka penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Alamsyah di Cimahi. Masya Allah. Ahlan Pak Alamsyah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Semoga Allah melindungi dan memberkahi Bapak Ustaz, keluarga dan semua yang mendengarkan. Amin wa iyyakum. Ana mau jawab pertanyaan tentang membacakan ayat-ayat sebelum tidur. Ana pernah dengar ceramah seorang ustadz yang mengatakan bahwa apabila kita membaca surat kursi, kemudian trikul, dan setiap selesai membaca trikul itu 7 kali, kemudian setiap selesai membacakan, meniupkan ke tangan kita dan mengusap-ngusap seluruh tubuh kita, kita akan dilindungi oleh godaan-godaan setan dan jin. Apa itu sahih? Iya. Sudah Pak? Sudah, begitu demikian. Baik. Iya, barakallahu fiik Pak Alamsyah ya. Semoga Pak Alamsyah diberikan kesehatan ya, dicabut seluruh penyakit dan penderitaannya. Dipulihkan kembali seperti biasa. Matanya semoga bisa melihat lagi dengan jelas gamblang ya. Iya, barakallahu fiik. Apa yang ditanyakan oleh Pak Alamsyah itu betul. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Bahwa Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha sebelum tidur beliau membaca Al-Fatihah ya 7 kali, kemudian Pak Alamsyah mengistilahkan dengan trikul. Trikul itu 3, Qul huwallahu ahad sama Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, ayat kursi 7 kali. Kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, kemudian kedua telapak tangan diusapkan seluruh tubuh yang terjangkau. Kepala, ya, wajah, tengkuk,
tangan, kaki, yang terjangkau. Yang tidak terjangkau ya di luar kemampuan kita. Mungkin punggung gitu tidak terjangkau ya. Maka Allah akan memberikan perlindungan sampai subuh. Apa betul? Ya betul, sahih ya. Dan ini sesuatu yang mujarab. Di Selat Sawi ini beberapa puluh tahun yang lalu ada saya memiliki uak sakit. Sudah tahunan gak bisa tidur. Malam, siang tidak bisa tidur. Ngantuk ya, lelah ya, tapi tidur tidak bisa. Kemudian saya kasih resep ini. Coba wak ini dibaca. Jadi Al-Fatihah pasti hafal. Ayat kursi juga hafal. Trikul tadi juga hafal. Kemudian ditiupkan. Nampaknya diamalkan. Besoknya datang sambil sumringah. Alhamdulillah tahunan gak bisa tidur. Tadi malam nyenyak sampai mimpi indah segala macam. Setelah mengamalkan itu ya. Setan tidak bisa mendekat dan tidak bisa menggodanya semalam itu ya. Jadi betul Pak Alamsyah, silakan untuk diamalkan. Wallahu a'lam. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali barangkali ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Pak Syarif di Cimahi. Pak Syarif di Cimahi. Silakan Pak. Mungkin saya tanyakan Pak tentang sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, ketika 1 rakaat itu kita duduk sampai kita memberi salam pada rakaat pertama itu. Setelah memberikan salam, baru ingat saya itu melaksanakan baru 1 rakaat. Nah itu bagaimana untuk rakaat berikutnya itu Pak Ustaz? Iya. Nah itu aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif di Cimahi, barakallahu fiik. Kalau kita lupa di dalam sholat, dan lupanya itu dalam bentuk kekurangan jumlah rakaat. Seperti tadi sholat subuh harusnya 2 rakaat. Ini baru 1 rakaat sudah duduk tahiyat akhir, lalu salam. Setelah salam wirid, ketika wirid baru ingat, aduh itu tadi baru 1 rakaat. Baik ingat ataupun ada yang memberitahu anaknya, istrinya, kok bapak hanya 1 rakaat, kan subuh 2 rakaat gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Langsung berhenti berbicara, berhenti beraktivitas, langsung berdiri lagi, takbir lagi dan nambah 1 rakaat lagi. Nah setelah nambah 1 rakaat lagi salam. Seusai salam sujud sahwi 2 kali. Lalu salam lagi ya. Sujud sahwi apa bacaannya? Bacaannya sama dengan bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali. Boleh ditambah dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Itu yang sahih. Adapun yang sering dibaca orang subhana man la yanam wa la yashu atau subhana man la yashu wa la yanam, itu tidak didasarkan kepada hadis. Hadisnya la aslalahu, tidak ada asalnya. Itu bukan doa yang berasal dari Nabi SAW. Al-Ghazali rahimahullah memuat ini hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhriju Ahaditsil Islam, Takhriju Ahaditsil Ihya, hadis ini la aslalahu. Tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Hadis yang menyatakan doa seusai ketika sujud sahwi itu membaca subhana man la yanamu wa la yasu, itu tidak ada asalnya. Yang benar sudah subhana rabbiyal a'la 3 kali minimalnya, boleh lebih, boleh ditambah dengan yang lain-lain. Adapun duduk di antara 2 sujud sahwi, kan sujud sahwi 2 kali. Biasa duduknya membaca rabbighfirli warhamni dan seterusnya ya. Setelah beres sujud sahwi langsung salam lagi. Ada 2 kali salam. Kenapa seusai salam sujud sahwinya lalu salam lagi? Karena kesalahannya berupa penambahan gerakan. Ada gerakan yang ditambahkan, ya enggak? Yaitu apa?
Pertama tahiyat berarti tahiyatnya 2 kali. Kedua salamnya berarti 2 kali. Maka kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan dari yang gerakan pokok sholat, maka sujud sahwinya dilakukan seusai salam. Adapun kalau berupa kekurangan nih, seperti ketinggalan atau terlupa tahiyat awal, baru ingat di rakaat ketiga ada kekurangan, maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya, demikian Pak Syarif. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, nah Ustaz atas jawabannya. Kita kembali angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Saya Ibu Ani dari Riung Bandung. Iya. Mau Iya. tanya sujud sahwi waktu sujud terakhir kita kan harus baca doa ya. Tidak harus, jangan boleh. Gitu. Boleh. Terus doa itu telunjuknya masih berdiri apa udah diam gitu. Terus satu lagi Pak Ustaz. Ini sujud terakhir apa tahiyat akhir? Sujud terakhir. Kan Kalau sujud kan jarinya tidak berisyarat dengan jari. Yang berisyarat dengan jari kan hanya tahiyat, Bu. ya atahiyat Bapak maksudnya. Tahiyat, bukan sujud. Atahiyat terakhir itu kan harus baca sebelum salam sih baca doa dulu. Iya. Terus telunjuknya kalau baca doa itu masih berdiri apa enggak gitu maksudnya. Iya. Terus satu lagi Pak Ustadz, Iya. Fidyah itu satu hari itu untuk berapa orang gitu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam. Siapa? Bu Ani di Riung Bandung. Ibu Ani di Riung Bandung. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tahiyat akhir ya. Saya tadi agak bingung, sujud terakhir kan berdoa. Gimana jarinya? Sujud kan nggak ada jarinya ya. Maksudnya jarinya normal. Gitu. Tahiyat akhir ada doa ya. Betul. Doa setelah innaka hamidum majid, setelah salawat ada doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai akhir ya. Apakah telunjuknya masih? Iya, masih sampai salam. Ya, berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, beliau menyatakan ketika sedang tahiyat melihat Nabi salat, thumma asyara bi usbuhi sababah ya, fara'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha hatta salama. Aku melihat beliau berisyarat dengan telunjuknya dan beliau menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya sampai salam. Jadi berisyarat itu sampai salam, ya. Apapun isinya sebelum salam, termasuk doa, ya. Pokoknya sampai salam itu isyarat tetap, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya apa? Fidyah. Fidyah, iya, sehari tidak saum, 1 porsi untuk diberikan ke 1 fakir miskin. Itu minimalnya wajibnya. Kalau musodaqah umpama ini 1 porsi diberikan ke 1 orang, padahal orang itu kepala keluarga, anaknya 11 umpamanya. Akan berebut, aduh kasihan, umpamanya sahwab ewang. Akhirnya udahlah dikasih umpamanya 11 porsi aja, selebihnya sodaqah ya bagus. Tapi minimalnya 1 porsi itu ya. Ada cuma 2 ya. Demikian Bu Ani, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, Ardian dari Cicendo, Ustaz. siapa? Ardian di Cicendo. Ardian dari Cicendo. Silakan Pak Ardian. Mau nanya tentang zihar, Ustaz. Kalau zihar itu yang tadi Ustaz bilang, Iya. itu apakah harus diucapkan ke istrinya? Atau misal kalau ya hanya di hati saja gitu, apa itu termasuk juga, Ustaz? Misal, saya misal ya, nggak akan berhubungan lagi sampai kamu mengajak saya berhubungan, tapi saya akan menolak saat itu sekali gitu, tapi kesannya udah beres gitu. Dan untuk kifaratnya itu apa aja, Ustaz? Selain puasa 2 bulan berturut-turut dan membebaskan budak. Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, zihar ya itu menyatakan secara lisan. Zihar itu amalan lisan yang terdengar oleh istrinya.
Kalau hanya di hati saja, enggak ya. Karena itu amalan lisan dan bukan amalan hati. Saking keselnya ke istrinya setiap diajak berhubungan selalu ada alasan. Selalu nolak. Selalu pura-pura tidur ngorok ya. Dan seterusnya. Atau biar tidak diajak sengaja ba'da maghrib makan jengkol dan pete. Biar suaminya menjauh. Kesel ya. Berkali-kali. Akhirnya terucap, udah saya tidak akan menyentuh-nyentuh kamu lagi. Sampai kamu yang minta. Ketika minta ada dendam nih. Nah tolak sekali walaupun dia ingin. Nah itu zihar. Tapi kalau hanya dalam hati, rasa kesel dalam hati, dan lalu terbersit, udahlah nggak akan noel deh seperti begitu, maka enggak. Hanya dalam hati. Tapi zihar itu amalan lisan ya. Maka berarti sudah jatuh hukum zihar. Baik apa dalam ungkapan secara langsung atau melalui peribahasa atau ungkapan yang maknanya seperti itu. Disebut zihar karena orang Arab dahulu kalau umpamanya mau ya melakukan zihar mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya haram seperti haramnya aku menggauli ibuku sendiri. Sudah dengan ungkapan seperti dalam bahasa Sunda saya mau noel asan anteplah kalau atau bahasa Indonesia sudah saya akan menyentuh kamu selama-lamanya. Sampai kamu meminta kepada saya. Itu zihar. Apalagi sampai dengan dibubui sumpah. Wallahi saya nggak akan menyentuh kamu lagi. Ya, menyentuh maksudnya menggauli. Bukan noel. Kalau noel nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya menggauli maka itu haram bagi dia. Itu zihar. Ya. Nah zihar ini termasuk ungkapan yang mungkar. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan hal itu di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihin. In ummahatum illallahi waladnahum. Wa innahum la yaquluna munqara minal qawli wazzura. Jadi sungguhnya orang-orang yang melakukan zihar di antara kalian kepada istri-istrinya. Para istrinya itu bukanlah ibu mereka. Ya. In ummahatum illa waladnahum. Ibu mereka itu tiada lain kecuali adalah wanita yang melahirkannya. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wazzura. Sungguhnya mereka itu hanya mengatakan ucapan yang mungkar dan zur. Jadi itu kemungkaran. Makanya tidak boleh langsung menggauli istrinya sebelum dijalani hukuman. Apa hukumannya? Dalam ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ya walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli ayyatamasa. Siapa saja di antara wanita laki-laki yang melakukan zihar kepada istrinya kemudian dia mau kembali lagi ke istrinya, mau menggauli lagi, maka bebaskan terlebih dahulu budak sebelum mereka melakukan hubungan. Yang pertama, ya. Kalau sekarang kan nggak ada perbudakan dan tidak bisa diganti dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tadi. 10 kali berarti dianggap membebaskan 4 budak. Berarti untuk 4 kali zihar nih. Nggak bisa. Ya. Nah ayat selanjutnya menyatakan faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ayyatamasa. Siapa yang tidak memiliki kemampuan membebaskan budak. Karena budak mahal harus beli dulu. Ya. Jutaan kalau sekarang. Puluhan juta. Ya. Maka siapa yang tidak mampu membebaskan budak, hendaklah dia melakukan saum 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terseling kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu mungkin sakit, mungkin safar, atau terseling Idul Fitri, Idul Adha, atau hari tasyrik kayak gitu, boleh.
Ya tidak apa-apa batal. Tapi kalau tanpa uzur sudah 58 hari, pas hari 59 umpamanya, aduh batal tanpa ada uzur, harus diulang kembali dari awal. Min qabli faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Min qabli ayatamasa. Siapa yang tidak mampu membebaskan budak, maka saumlah 2 bulan berturut-turut sebelum melakukan hubungan. Faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Siapa yang tidak mampu melakukan saum 2 bulan berturut-turut, hendaklah dia itu memberi makan 60 fakir miskin. Karena 2 bulan kan 60 hari, ganti dengan seolah-olah fidyah gitu, gantilah dengan memberi makan 60 fakir miskin, ya. Nah itulah urutan-urutan denda bagi yang mudhihar sebelum melakukan hubungan lagi dengan istrinya. Pertama, bebaskan budak. Kita sekarang sudah tidak lagi perbudakan. Nah, kedua, saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, maka memberi makan 60 fakir miskin. Sudah tidak ada lagi, ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan terlebih dahulu ke pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Di perumahan kami diadakan tadarus bersama dalam grup WA, mengumpulkan orang, siapa yang baca juz 1-30. Ada beberapa orang, nantinya orang tersebut mengisi list juz berapa yang akan dibaca. Nanti kalau 30 juz sudah dianggap khatam, apakah dibenarkan hal tersebut Ustadz? Di grup WA bacanya direkam gitu terus dipost di grup itu atau gimana? Nanti mungkin tidak disebutkan, cuman mungkin disampaikan bahwa saya membaca juz sekian. Iya, umpama ya ada 30 orang anggota grup itu, terus 1 orang 1 juz. Apakah boleh? Iya, pertama kalau umpamanya orang itu merekam suaranya 1 juz lalu rekamannya diposting ke grup. Gede banget berarti sajaman sebenarnya gitu. Apa bisa masuk? Saya pikir nggak mungkin begitu ya. Kalau anggaplah bisa ya, ada aplikasi tertentu yang bisa merekam terus dipost, kemudian masing-masing anggota itu mendengar bacaan itu ya. Mendengar pahala yang sama dengan membaca ya. Kalau begitu boleh. Tapi kalau umpama hanya store saja, setelah 1 orang umpah saya sudah juz pertama khatam atau habis gitu ya. Juz pertama habis, tapi suaranya tidak terdengar oleh grup lain. Hanya melaporkan aja, saya sudah selesai membaca juz pertama. Lalu dilanjutkan dengan anggota kedua, membaca juz yang kedua. Tapi bacanya sendiri di rumah ya, tidak direkam, tidak apa. Dan anggota yang lain tidak mendengar. Hanya laporan saja, alhamdulillah saya sudah selesai juz yang kedua. Jam sekian sampai jam sekian hari ini. Terus yang ketiga sampai ke 30. Maka itu ya tidak ada manfaatnya. Karena grup lain tidak mendengarkan, anggota grup lain tidak mendengar bacaan ini. Maka nggak perlu yang seperti itu. Apalagi dikhawatirkan ada unsur dusta dan ada unsur riyah. Ya, agar umpamanya kita ini dianggap sebagai yang rajin baca Quran, lalu lapor saya malah 1 juz setengah atau 1 juz hanya setengah jam umpamanya. Surat Anu ayat sekian sampai ayat sekian. Ada lagi yang khawatir dianggap lalai, padahal tidak baca Al-Quran, lapor aja saya mah sudah selesai juz sekian. Padahal tidak, ada unsur dusta ya. Itu berisiko seperti itu. Jadi kalau caranya seperti itu hanya laporan, maka tidak maslahat, bahkan mengandung unsur madarat. Madaratnya ada 2. Pertama, khawatir ada unsur riya atau sum'ah. Yang keduanya khawatir ada unsur dustanya ya. Nah, kecuali kalau tadi 1 orang baca kemudian direkam, tajwid makhrajnya nanti disimak ya, lalu di-share ke grup, lalu setiap anggota grup mendengarkan, kalau ada koreksi silakan kemukakan koreksinya ya. Terus sampai 30 juz boleh, kalau memang demikian bagus sih.
Sama aja dengan ngariung, masing-masing baca lalu disimak kan gitu ya. Satu orang baca disimak yang lain, satu orang baca nyambung. Sama dengan begitu. Hanya ini ada social distancingnya karena musim corona jadi pakai grup WhatsApp. Tapi saya pikir nggak mungkin kalau satu juz satu orangnya diposting nggak akan masuknya, nggak akan kekirim. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Kembali ke pesan singkat yang sudah ada. Assalamualaikum Ustadz, hamba Allah di Bandung. Saya khilaf Ustadz beberapa tahun ke belakang pernah melakukan hubungan suami istri di siang hari waktu Ramadan. Bagaimana cara saya dan istri menebusnya Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Iya, pertama tobat dari hal itu. Dua-duanya wajib tobat. Kedua, yang terkena dam, yang terkena denda hanya suami, kalau istri tidak. Ya, ini menurut jumhur ulama. Ya, walaupun ada ulama lain yang merinci tergantung siapa yang memulai. Kalau yang memulai yang agresif istri yang kena, suami tidak. Kalau yang memulai suaminya, suami yang kena. Ya. Nah, tapi berdasarkan nas hadis hanya suami yang kena. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah ini halak tuh. Wahai Rasulullah saya binasa saya. Kenapa? Asabtu imro'ati. Saya sudah melakukan hubungan dengan istri saya di siang hari. Lalu Nabi SAW menyatakan, apakah kamu mampu membebaskan seorang budak? Enggak. Apakah kamu mampu saum 2 bulan berturut-turut? Enggak, gitu ya. Kamu mampu memberi makan 60 paksun? Enggak, seperti itu enggak. Nah ini hanya ditujukan kepada dia. Nabi SAW tidak menyuruh lelaki itu untuk sampaikan kepada istrimu. Apakah dia mampu saum 2 bulan berturut? Enggak, ya. Tidak ditanya begitu. Hanya dia. Ini menunjukkan yang terkena kewajiban saum 2 bulan berturut-turut adalah dia, ya. Tapi ini jangan dijadikan alasan oleh istrinya. Asik, saya mah bebas. Ya, saya hanya wajib mengqadha sehari saja. Suami saya 2 bulan, kenuailah suami ia. Tiap hari dipaksa suami. Nggak boleh seperti itu ya, dosa. Ya, karena sengaja melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi pertama tobat, istrinya wajib tobat, suaminya juga wajib tobat. Yang kedua, coba bayar sekarang. Kalau umpamanya sekarang kan Ramadan ya, nanti Syawal, setelah Syawal bayar saum 2 bulan berturut-turut ya. Kalau mampu, kalau nggak mampu silakan memberi makan 60 fakir miskin ya, sesegera mungkin. Kalau memberi makan 10 fakir miskin bisa sekarang, di Ramadan dilipat gandakan pahalanya ya, daripada di bulan lain ya. Tapi kalau mampu saum silakan saum nanti seusai Ramadan ini berlalu. Walaupun itu kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu, nggak apa-apa dibayar sekarang. Daripada tidak, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana Bapak? Dari Helmi di Cadas. Ya, Pak Helmi Cadas, silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan Ustaz menjelaskan beberapa keutamaan dari beberapa surat dalam Al-Quran. Iya. Seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Ustaz tidak menyebutkan surat Yasin. Sedangkan di kita ini yang paling populer surat Yasin Ustaz. Apakah memang tidak ada keutamaan dari surat Yasin itu Ustaz? Demikian mungkin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Helmi di Cicadas, barakallahu fiik. Yang tadi kita jelaskan hanya sebagian surat-surat tertentu yang memiliki keistimewaan. Surat lain ada dan banyak, tapi tidak kita bahas semua ya. Ada keutamaan surah Al-Mulk. Al-Mulk itu surah Tabarak. Surah Al-Mulk yang disebut dengan surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya, yang disunahkan dibaca umpamanya setiap mau tidur, ya boleh, betul, ada keutamaannya ya. Ada keutamaan surah Yasin, ada keutamaan surah Al-Kahfi, ada keutamaan surah-surah lain, tapi semuanya itu tidak
tidak kita jelaskan, cukup dengan mencontohkan beberapa yang enteng dan ringan. Seperti ayat kursi cuma 1 ayat. Al-Fatihah walaupun 1 surat tapi pendek, hanya 7 ayat. Dan semua orang pasti hafal ya. Demikian juga trikul tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu semua pendek-pendek dan mudah untuk dilakukan oleh kaum muslimin yang awam sekalipun. Itu yang kita beri support. Adapun surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi itu kan satu surah yang panjang. Tidak semua orang mampu menghafalkannya dan mampu menamatkannya dalam 1 kali bacaan. Oleh karena itu surah-surah yang panjang-panjang tidak kita bahas, hanya beberapa contoh yang enteng dan ringan. Adapun surah-surah yang terasa agak berat karena panjangnya, ya tidak kita bahas karena hal tadi. Ini hanya sekedar contoh. Bukan itu, hanya itu saja yang memiliki keutamaan, yang lain tidak. Enggak. Itu hanya beberapa contoh yang enteng dan ringan ya. Yang lain baik Yasin ataupun Al-Mulk ataupun Al-Kahfi ya masih ada keutamaan-keutamaan ya. Insya Allah nanti kita akan bahas apa keutamaan surah Yasin. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz. Kita angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Bu Evi di Bandung. Silakan Bu Evi. Ya, begini Pak Ustadz, saya pernah mendengar untuk wanita yang sedang hamil, keutamaan membaca surat Maryam dan Yusuf ya. Apakah betul seperti itu? Kemudian yang kedua, mengenai membaca surat Al-Kahfi atau Yasin yang lebih utama pada malam Jumat atau hari Jumat. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Ibu Evi ya. Ibu Evi di Bandung, barakallahu fiik ya. Iya, tadi sudah dijelaskan beberapa keutamaan surah pendek dan ayat-ayat tertentu yang juga pendek ya. Ada beberapa keutamaan surah-surah yang panjang. Seperti tadi surah Yasin dan surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, ada lagi surah Maryam, surah Yusuf dan seterusnya. Ada, masing-masing surat ada keutamaan. Itu tidak kita bahas karena panjangnya itu ya. Kita lebih menganjurkan kepada yang lebih ringan, yang pendek-pendek. Nah, nanti besok insya Allah kita akan bahas, karena ini ada permintaan dan ada pertanyaan, keutamaan beberapa surat-surat panjang. Terutama surah Yasin dan surah Al-Kahfi dan juga surah Al-Mulk. Apa sajakah keutamaannya, termasuk 2 surah yang barusan disebut, surah Maryam dan surah Yusuf. Ya, itu semua ada keutamaan. Ada keutamaan yang didasarkan kepada hadis yang sahih, ada juga yang didasarkan kepada hadis yang dhaif atau hanya sekedar tradisi yang dibikin-bikin oleh orang. Besok insya Allah kita akan terangkan ya, dengan judul keutamaan surah-surah tertentu dalam Al-Quran ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Hari Jumat barangkali Ustaz ya. Hari Jumat? Iya. Oh iya, sebab besok sama Kamis ada Ustaz lain dulu ya yang menjelangi. Ya silakan. Ya. Syukran Ustaz. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu. Ya. Ustaz, ketika kita menjadi makmum sholat berjamaah, apakah kita perlu membaca Al-Fatihah atau itu sudah diwakilkan oleh imam? Pendapat mana yang lebih baik? Barakallahu fikum Ustaz. Iya, wa fika barakallah. Kalau kita jadi makmum dalam sholat. Pertama kalau sholat sirriyah. Hanya 2 sholat. Sholat sirriyah itu apa? Zuhur dan asar ya. Maka kita wajib baca. Jadi kita baca iftitah, baca Fatihah, baca surat ya. Setiap rakaat baca Fatihah ya. Dan di rakaat pertama ada iftitah. Rakaat pertama kedua ada surat.
Ketiga dan keempat boleh tambah surat, boleh hanya Al-Fatihah saja. Ya. Jadi wajib makmum baca Al-Fatihah ketika sholat sir. Kedua, kalau sholat jahriyah, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat, sholat id, dan sholat-sholat yang jahriyah lainnya. Ya, ada dua pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama adalah makmum juga wajib membaca. Kapan membacanya? Sesempatnya. Sebagian imam ada yang memberi waktu, yang berpendapat wajibnya makmum membaca Fatihah, ya, memberi waktu selesai Fatihah. Imam selesai Fatihah sebelum baca surat, diam dulu beberapa saat. Sekedar makmum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Dan saya melihat itu juga yang dilakukan oleh imam di Masjid Nabawi di Madinah. Terutama Syekh Hudzaifi hafizahullahu ta'ala. Jadi ketika selesai membaca Al-Fatihah, beliau diam dulu beberapa saat dan cukup untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum. Setelah itu beliau langsung masuk ke surat. Ya, kalau imamnya memberi kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah. Kedua, bagaimana kalau si imam tidak memberi kesempatan. Setelah beres Al-Fatihah hanya beberapa detik, malah kadang-kadang sampai begitu amin dari makmum selesai langsung baca surah lain. Maka yang harus kita lakukan adalah menyimak, mengikuti bacaan imam, menghayati isinya. Karena mendengar plus penghayatan sama dengan membacanya. Ya, dan inilah yang dimaksud dengan ayat yang menyatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran kepadamu maka diam dan dengarlah agar kamu peroleh rahmat. Nah ayat ini turun tentang sholat. Bila dibacakan oleh imam surat Al-Quran, Al-Fatihah ataupun surat, diam dan dengar agar kamu dapat rahmat. Ya. Mendengar, jangan ngelamun. Maka bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Faqiraatul imam li qiraatil ma'mun. Ya, jadi bacaan imam termasuk bacaan sudah mencakup bacaan makmum. Sehingga makmum tidak lagi perlu untuk membaca. Lagian apabila makmum wajib membaca, kapan waktunya? Sekarang kalau imam tidak memberi waktu membaca Fatihah, seusai amin langsung saja membaca surat, kapan bacanya? Kalau membaca Fatihah ketika imam membaca surat, ngapain imam membaca surat? Nanti akan terganggu bacaan makmum oleh bacaan imam, ya enggak? Karena makmum membaca Fatihah, imam membaca surat dengan suara keras. Bacaan makmum terganggu dong. Itu pertama. Kedua, kalau makmum salah atau ada ayat yang kelewat, ya, atau ada ayat yang keliru ketika dibaca imam. Makmum sedang sibuk baca Fatihah, mereka nggak tahu dan mereka nggak bisa mengoreksi, nggak bisa mengingatkan sang imam. Ya, berdasarkan hal itulah maka bila imam tidak memberi waktu untuk membaca Fatihah bagi makmum, maka simaklah bacaan imam. Faqiraatul imam liqiraatil ma'mum. Maka bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ustaz ini dari siapa di mana Ibu? Ya, dari Ibu Isi Lilin. Oh iya, silakan Bu Is. Salat makmum terus bacaan imamnya dalam Al-Fatihah itu kurang benar gitu Pak Ustadz. Tajwid dan makhrajnya juga gimana kita? Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Is di Cililin. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana kalau kita bermakmum kepada imam yang bacaan Fatihahnya kurang benar? Kalau bacaan imam, bacaan Fatihah yang kurang benar itu sampai merubah makna, merubah arti, fatal banget gitu ya. Ya tidak boleh bermakmum kepada imam seperti itu. Karena artinya sudah berubah, sudah berbeda.
Tapi kalau umpamanya artinya tidak berubah, hanya salah makhraj saja ya, kurang benar dari aspek makhraj ya, dan kesalahannya tidak sampai membatalkan sholatnya, maka sholat imam itu sah untuk dirinya, sah juga keimaman dia. Sholat makmum sah. Adapun kesalahan imam itu tanggung jawab imam. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walau wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam-imam itu memimpin solat-solat kalian. Apabila imam benar maka pahala bagi mereka, pahala bagi makmum. Tapi apabila imam salah, pahala bagi kalian, bagi makmum, dan dosanya atas tanggungan imam. Jadi kalau umpamanya tidak membatalkan sholatnya, tidak merubah maknanya, silakan tetap terus bermakmum. Tapi kalau kesalahan sangat fatal sehingga merubah makna, maka jangan bermakmum kepada dia, ya, karena sholatnya tidak sah karena bukan Fatihah yang dibaca, ya. Maka tidak sah untuk dirinya, tidak sah juga keimamannya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya, kita angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak berdoa. Ustaz, Abdul Betul ya. Ya. Waktu berdoa apa saja dan di mana saja boleh mengangkat tangan dan tidak boleh mengangkat tangan. Itu Ustaz yang jadukan. Iya. Akhir sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang masalah ini, kapan angkat tangan dan kapan tidak angkat tangan ketika berdoa. Pertama, kalau ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi mengangkat tangan di doa-doa tertentu, maka kita angkat tangan di doa itu. Seperti contohnya umpamanya ketika sholat istisqa, ya, ketika umpamanya waktu haji atau umroh, ya, ketika sa'i, ketika di Safa, di Marwah, itu mengangkat tangan menghadap ke kiblat. Ketika setelah jumrah ula, jumrah wusta, ya, ketika haji itu mengangkat tangan, ya, tinggi-tinggi selama yang kita mau, ya. Nabi SAW mengangkat tangan, ya, maka disunahkan bagi kita mengangkat tangan. Kedua, kalau ada hadis yang Nabi nyata-nyata tidak mengangkat tangan di sana atau melarang mengangkat tangan di sana, maka kita tidak boleh angkat tangan. Seperti pada waktu khutbah Jumat berdoa, Nabi tidak angkat tangan. Makmum juga tidak angkat tangan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ada seorang sahabat Jumatan, imamnya seorang tabi'in, tapi dia penguasa. Penguasa adalah imam sekaligus, ya, dan khatib, ya. Nabi SAW sudah wafat, ya. Para khulafaur rasyidin sudah wafat. Nah, ini zaman yang menjadi penguasa adalah generasi tabi'in, tapi sahabat masih ada. Seorang sahabat sholat Jumat, lalu ketika khutbah kedua si imam mengangkat tangan dalam berdoa. Seusai khutbah, sahabat ini mendoakan, qabbahallahul hataini yadain. Semoga Allah memburukan kedua tangan itu. Karena sungguhnya Nabi SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu khutbah Jumat. Yang beliau lakukan hanyalah berisyarat dengan telunjuk ke langit. Nah, ini menunjukkan Nabi nyata-nyata ada dalilnya tidak angkat tangan dalam berdoa pada waktu khutbah Jumat. Maka kita juga jangan. Termasuk setiap hari 5 kali dalam sehari Nabi dan para sahabat sholat dan seusai wirid berdoa, tapi tidak pernah diriwayatkan beliau dan sahabatnya mengangkat tangan ketika itu, maka kita jangan angkat tangan. Adapun kalau doa-doa yang sifatnya mutlak, tidak diterangkan apa Nabi angkat tangan atau tidak dalam hal itu, maka lebih utama mengangkat tangan. Seperti umpamanya berdoalah kalian pada malam hari. Sesuai tahajud berdoa, silakan angkat tangan. La yuradud du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan diangkat, tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamat.
menunjukkan dianjurkan berdoa antara adzan dan qamat. Apa angkat tangan? Tidak ada keterangan. Maka lebih baik, lebih utama untuk mengangkat tangan karena mengangkat tangan termasuk salah satu faktor penunjang dikabulkannya doa, ya. Nah, demikianlah Pak Dudung, ya cukup ya para hadirin sampai di sini saja para pemirsa dan pendengar. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Banyak pertanyaan yang masuk lewat SMS ataupun WA ataupun telepon. Mudah-mudahan esok, lusa dan seterusnya kita masih tetap bisa berinteraksi melalui tanya jawab di kajian ini, ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.